Halo, Anda mungkin lagi ngikutin saham PT Tekno9 Indonesia Tbk atau Nine ya, dan mungkin lihat pergerakannya yang cukup dramatis belakangan ini. Dari saham yang sempat istilahnya tidur di harga gocapan, Rp5, terus tiba-tiba ada rencana besar mau masuk tambang batubara lewat investor Singapura. Hari ini kita coba telusuri deh kronologi pentingnya, kita runut waktunya berdasarkan sumber-sumber berita pasar modal sama info perusahaan yang ada. Betul sekali. Sumber-sumber ini kalau kita lihat ya memang menunjukkan ada transformasi besar dan juga langkah-langkah korporasi yang signifikan di Nine. Ini terjadi sejak akhir 2024 sampai ya pertengahan Juni 2025 ini. Kita coba urutkan kejadian utamanya dan implikasinya gitu. Oke, jadi misi kita hari ini mau menyajikan urutan waktu peristiwa kunci ini biar lebih jernih ya. Sip, mari kita mulai dari titik baliknya nih. Nine ini kan awalnya bisnis IT ya. Sempat IPO di harga Rp75, tapi terus anjlok parah. Apa sih yang memicu perubahan arahnya? Titik picunya itu kelihatan jelas di akhir 2024. Jadi setelah Pak Noprian Fadli masuk bantu perbaikan internal sejak Mei, terus beliau jadi komut di Oktober 2024, nah gebrakan besarnya itu datang tanggal 20 Desember 2024. Poh Group dari Singapura, mereka umumkan niat buat akuisisi 70% saham Nine. Tujuannya jelas, mau ekspansi ke bisnis tambang batubara. Ini langkah strategis banget yang mengubah peta permainan Nine, bisa dibilang gitu. Wow, dari niat ke aksi nyata, gimana kelanjutannya tuh? Kan biasanya ada prosesnya ya? Iya, langkah konkret pertamanya itu penandatanganan CSPA, Conditional Share Purchase Agreement. Itu tanggal 23 Januari 2025. Di situ Poh Group komitmen beli 1,5 miliar lembar saham, itu setara 70%. Dari pengendali lama, kayak Pak Hedi Kendo dan Pak Noprian Fadli, harganya disepakati Rp19 per saham. Nah, buat mendukung proses awal ini, Nine juga dapat pinjaman jangka pendek. Jumlahnya USD 455.000 dari Advanced Opportunities Fund atau AOF. Itu tanggal 14 Januari 2025. Bunganya lumayan ya, 3% per bulan. AOF ini semacam fund gitu, sering terlibat dalam situasi khusus atau pratransaksi kayak gini. Oke, jadi kesepakatan awal CSPA ada, terus ada dana jembatan dari AOF masuk, lalu gimana reaksi pasar? Dan langkah korporasi Nine selanjutnya apa? Nah, pasar ini racinya cukup liar ya di Februari sampai Maret 2025. Ada penjualan saham oleh beberapa pemegang lama yang kabarnya sih bagian dari proses CSPOAT itu. Harga saham Nine ini melonjak drastis banget dari kisaran 10 sampai nyentuh 234 di bulan Maret. Gila kan? Bahkan ada investor baru Pak Joni yang masuk beli sampai 5,1%. Nah, di tengah euforia ini, Nine umumkan rencana rights issue pertama, atau nama resminya PMHMTDI, penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Itu diumumkan 17 Maret 2025. Rights issue pertama ya? Detailnya gimana tuh? Dananya buat apa? Rencananya mereka mau terbitin 2,157 miliar saham baru. Itu gede banget, 100% dari modal saat itu. Harga pelaksanaannya di Rp37 per saham. Jadi target dananya sekitar 80 miliar. Tujuannya jelas, pertama lunasin utang ke AOF tadi, kedua buat modal kerja awal masuk ke bisnis tambang. Nah, yang krusial nih, pengendali lama menyatakan nggak akan ambil bagian di rights issue ini. Ini otomatis buka jalan buat Poh Group masuk jadi pengendali baru nantinya. AOF yang tadi kasih pinjaman itu ditunjuk jadi pembeli siaga atau standby buyer. Menarik ya. Harga CSPA kan Rp19, tapi harga rights issue Rp37. Ini sempat jadi pertanyaan BI juga kan ya? Sekalian soal hubungan AOF sama Poh Group itu gimana? Betul. BI sempat minta klarifikasi di bulan Maret. Nine jawabnya sih nggak ada afiliasi antara AOF dan Poh Group. Mereka juga tegaskan AOF mampu jadi pembeli siaga. Soal beda harga, ya bisa jadi itu refleksi valuasi baru setelah ada rencana masuknya Poh Group. Atau ya sekedar angka yang pas buat capai target pendanaan 80M itu. Nine juga udah kasih sinyal bakal ada rights issue kedua nanti buat akuisisi induk aset tambang Poh Group di masa depan. Nah, menjelang RUPSLB 30 April, kepemilikan AOF itu udah tercatat lumayan gede, 19,96%.
Dan RUU PSLB tanggal 30 April itu akhirnya menyetujui rights issue sama perubahan bisnis ke tambang. Iya, benar. RUU PSLB merestui rencana rights issue pertama yang targetnya 80M di harga 37 per saham itu, dan juga setuju perubahan fokus bisnis ke tambang, batu bara, bersinergi dengan Poh Group. Waktu itu kelihatannya jalannya udah mulus lah ya. Tapi, ternyata ada plot twist ya di bulan Mei. Si AOF yang tadinya jadi pembeli siaga malah jualan saham. Ini agak bikin bingung nggak sih? Tepat sekali. Justru di awal Mei, itu tanggal 6, terus 7 sampai 9, sama 14 Mei, AOF malah tercatat jual saham Nine. Totalnya sekitar 42,6 juta lembar. Harganya bervariasi di kisaran 113 sampai 121 rupiah. Akibatnya, kepemilikan AOF turun jadi 11,22%. Alasan resminya sih, ya pengelolaan aktif portofolio aja katanya. Tapi ini jelas bikin pertanyaan di pasar dong. Apa sekedar ambil untung cepat atau ada pertimbangan lain? Nah, gara-gara volatilitas transaksi ini, BEI akhirnya masukin Nine ke daftar UMA, Unusual Market Activity. Tanggal 23 Mei, harga sahamnya juga sempat turun lagi tuh ke Rp80. Waduh, setelah AOF jual, terus gimana? Apa Poh Group jadi masuk nggak jadinya? Nah, ini menariknya. Gak lama setelah AOF jualan, tepatnya tanggal 27 Mei, malah Poh Holdings PT Limited, ini entitasnya Poh Group ya, justru tercatat beli saham Nine. Jumlahnya 110 juta lembar atau 5,1%. Dan belinya di harga Rp19 per saham. Oh, harga CSPA awal itu ya? Iya, persis harga CSPA awal. Ini dikonfirmasi sebagai bagian dari proses akuisisi yang memang lagi berjalan. Jadi meskipun ada dinamika dari AOF tadi, komitmen Poh Group kelihatannya sih masih lanjut terus. Oke. Jadi kalau kita rangkum sampai pertengahan Juni 2025 ini, gambarannya adalah proses akuisisi oleh Poh Group dan rights issue ini masih berjalan. Tapi diwarnai volatilitas harga yang tinggi banget, terus ada aksi jual dari AOF dan aksi beli dari Poh Group sendiri ya. Persis, gambarannya seperti itu. Data terakhir sekitar akhir Mei itu nunjukin sahamnya sempat balik lagi ke Rp101, walaupun kalau dilihat secara year to date ya masih turun. Volume transaksinya juga tinggi. Intinya, Nine ini lagi ada di fase transisi yang krusial banget dari IT ke tambang dengan Poh Group sebagai motor penggerak utamanya. Nah, jadi apa nih intinya buat Anda yang mungkin pegang saham Nine atau lagi ngamatin saham ini? Apa yang perlu diperhatikan? Fundamental perusahaan yang sangat dinamis. Jadi penting banget buat terus memantau realisasi rights issue pertama ini. Apakah target dananya nanti tercapai, siapa yang nyerap sahamnya, itu penting. Lalu kelancaran seluruh proses akuisisi oleh Poh Group, termasuk persetujuan dari regulator kayak OJK nantinya. Dan yang paling utama tentu saja, gimana nanti kinerja keuangan Nine setelah benar-benar masuk ke bisnis tambang batubara. Itu yang ditunggu-tunggu kan? Risiko dilusi dari rights issue juga perlu diperhatikan kalau nggak ikut serta, ya kan? Betul sekali, itu poin penting. Risiko dilusi kepemilikan itu nyata kalau Anda nggak mengeksekusi HMTD atau haknya. Selain itu, ya volatilitas harga yang tinggi ini dan aksi jual beli oleh investor besar kayak AOF dan Poh Group sendiri, itu perlu dicermati. Ini semua bagian dari dinamika pasar yang wajar dalam proses transisi sepenting ini. Oke, jadi saran praktisnya gimana dong? Keputusan investasi tentu saja kembali ke tangan Anda masing-masing ya. Coba pertimbangan baik-baik strategi jangka panjang perusahaan yang baru ini. Potensi bisnis tambang batubara itu seperti apa, plus risikonya juga. Mulai dari risiko eksekusi rencananya berhasil atau enggak, fluktuasi harga komoditasnya gimana, sampai isu regulasi dan lingkungan. Nah, pastikan semua itu sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda pribadi. Saran saya sih, terus ikuti keterbukaan informasi resmi dari Nine dan perkembangan pasar yang ada. Sip. Semoga pembahasan kita kali ini bisa ngasih Anda gambaran yang lebih jernih ya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saham Nine ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.